Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang pengaruh cuaca dan tanah terhadap penyakit tanaman. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Farel Adi Satwika, ada yang saya sendiri, Nada Biru Muti Sutata, yang ketiga ada Dela Suci Ramadhani, yang terakhir ada Muhammad Khairul Anan. Konsep segitiga penyakit. Konsep ini pada dasarnya penyakit hanya dapat terjadi jika ketiga faktor yaitu patogen, inang, dan lingkungan saling mendukung. Inang dalam keadaan rentan, patogen bersifat virulen atau daya infeksi tinggi, dan lingkungan mendukung. Lingkungan berupa komponen lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, cahaya, maupun biotik seperti musuh alami atau organisme kompetitor. Dari konsep tersebut, jelas sekali bahwa perubahan salah satu komponen akan berpengaruh terhadap intensitas penyakit yang muncul. Penyakit tanaman dipengaruhi oleh cuaca dan tanah. Yang pertama, cuaca. Cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap penyakit tanaman. Pengaruh faktor iklim terhadap patogen bisa terhadap siklus hidup patogen, virulensi atau daya infeksi, penularan, dan reproduksi patogen. Sedangkan pada tanah, sifat tanah yang penting yang sehubungan dengan penyakit tanaman ialah tingkat keasaman atau pH dan status nutrisi tanah. Pengaruh cuaca terhadap penyakit tanaman. Yang pertama adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi inkubasi atau periode laten atau waktu antara infeksi dan penampilan pertama gejala penyakit. Waktu generasi atau waktu antara infeksi dan sporulasi, dan periode menular atau waktu di mana patogen terus memproduksi propagul. Pada suhu yang lebih tinggi, seluruh penyakit dipercepat dengan hasil bahwa epidemi berkembang lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyakit karena patogen umumnya memerlukan adanya lapisan air atau kelembapan tertentu untuk dapat melakukan infeksi atau penetrasi pada induknya. Beberapa patogen akan mengakibatkan kerusakan lebih parah pada daerah yang basah atau lembab. Pada keadaan tersebut, perkembangan ras patogen menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya adalah cahaya. Cahaya itu berpengaruh terhadap proses infeksi, sporulasi, pelepasan spora, dan penyebaran spora. Banyaknya patogen yang memerlukan cahaya dengan gelombang tertentu untuk bersporulasi dan untuk pelepasan sporanya. Radiasi dan cahaya juga mempunyai peranan bagi perkembangan epidemi dan biologi patogen. Siklus hidup patogen dapat berubah dengan berubahnya periode cahaya gelap dan terang. Infektivitas Conidia beberapa patogen dipengaruhi oleh intensitas cahaya, terutama cahaya ultraviolet. Cahaya ultraviolet dapat menekan perkembangan patogen dalam waktu tertentu dan dapat mengakibatkan pembentukan spora patogen. Yang selanjutnya ada angin. Spora patogen yang terdapat di udara sangat bergantung kepada kecepatan dan arah angin untuk dapat menemukan inangnya, terutama bagi patogen seperti jamur yang menghasilkan spora kering. Yang terakhir ada air dan embun. Air yang dimaksud di sini adalah air bebas yang sangat besar peranannya dalam perkembangan penyakit. Nah, penyakit-penyakit tertentu seperti kanker kina yang disebabkan Phytophthora cinnamoni atau penyakit lanas pada tembakau dapat tersebar luas terbawa oleh air hujan. Air gutasi juga dapat membantu timbulnya penyakit seperti Xanthomonas campestris yang menyerang kol. Embun juga dapat berperan dalam perkembangan spora dan infeksi. Contohnya penyebab penyakit pada bulai jagung hanya dapat membentuk spora pada waktu malam jika daun berembun. Selanjutnya adalah pengaruh tanah terhadap penyakit tanaman. Sifat tanah yang penting sehubungan dengan penyakit tanaman ialah tingkat keasaman atau pH dan status nutrisi tanah. Tingkat keasaman tanah sangat mempengaruhi terjadinya dan perkembangan penyakit yang disebabkan oleh patogen tular tanah. Misalnya pada pH 5,7, penyakit akar gada oleh Plasmodiphora brassicaceae lebih sering terjadi dan lebih merugikan. Sedangkan pada pH 7,8, penyakit terhenti. Kondisi nutrisi tanah mempengaruhi tanah inang dan patogen. Pada tumbuhan inang,
kondisi nutrisi tanah mempengaruhi vigor dan laju pertumbuhan, sifat-sifat histologi dan anatomi seperti ketebalan kutikel dan epidermis atau lignifikasi jaringan, reaksi biokimia dan fisiologi seperti pembentukan lapisan gabus dan fitoaleksin. Parameter patogen yang dipengaruhi termasuk kemampuan penetrasi, kolonisasi, pertumbuhan, dan reproduksi patogen. Pengaruh beberapa unsur hara tanah terhadap penyakit tanaman, yaitu ada 3. Yang pertama, nitrogen. Jumlah unsur hara nitrogen mempengaruhi tanaman dalam hal laju pertumbuhan tanaman dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap serangan patogen. Selain itu, N berlebih memperlama periode vegetatif dan menunda kematangan. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap patogen yang biasanya menyerang jaringan. Kekurangan N menyebabkan vigor tanaman menurun, pertumbuhan lambat, dan lebih cepat menua. Hal ini meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen yang biasanya lebih mudah menyerang tanaman tanah. Yang kedua, kalium. Pengaruh kalium dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh langsung dapat terjadi berupa stimulasi atau reduksi aktivitas dan infeksi. Sedangkan pengaruh tidak langsung terjadi berupa penyembuhan luka pada tanaman inang yang dapat menurunkan peluang terjadinya infeksi dan penundaan pematangan yang membawa stres penuaan. Yang ketiga, fosfor. Informasi tentang pengaruh untuk fosfor atau P terhadap penyakit sangat terbatas dan memberikan hasil yang kurang konsisten. Secara umum, P meningkatkan resistensi tanaman terhadap patogen melalui perannya dalam meningkatkan keseimbangan unsur hara dalam tanaman dan mempercepat kematangan, sehingga terhindar dari serangan patogen yang berkembang baik pada jaringan muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.